Teman-teman, saya ingin bertanya, teman-teman pernah nggak sih merasa marah, kesal, bahkan benci pada diri kita sendiri karena suatu keadaan di mana keadaan itu berjalan tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita? Kita menganggap bahwa diri kita lah penyebab semua akibat yang muncul karena faktor-faktor eksternal. Ini bisa bermakna ambigu ya, akan berdampak baik bagi mereka yang mampu menghadapi dunia dengan pikiran-pikiran positif, dan tentu saja akan berdampak buruk bagi mereka yang membiasakan pikiran-pikiran negatif menembus otak mereka. Ini kira-kira kenapa ya? Bagi sebagian orang mungkin menganggap ini normal-normal saja, tapi hati-hati. Ini bisa terjadi karena kurangnya respect kita terhadap diri kita sendiri dan kurangnya self-love dari dalam diri kita sendiri. Teman-teman, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk membicarakan bukan tentang self-love, tapi kenapa bisa kita sampai kehilangan self-love tersebut dan apa penyebabnya. So stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget teman-teman akhirnya kita bisa ketemu lagi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah mendukung dan mensupport channel saya dengan selalu menyaksikan pembahasan dan topik-topik melalui perspektif saya. I hope it can be useful for all of you guys in progress of your personal growth. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya infokan di intro tadi, yang mana hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang dapat mengurangi self-love dari dalam diri kita sendiri. Oke, teman-teman pernah mendengar apa itu inner child? Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa itu inner child. Oke, inner child adalah aspek-aspek yang membentuk kepribadian seorang anak ketika dia masih kecil. Pengalaman yang dia dapatkan akan membentuk karakter seorang anak seiring waktunya bertambah dewasa. Sosok ini akan tetap tertinggal di masa lalu meskipun kita sudah dewasa. Secara umum, inner child ini melekat memori baik dan memori buruk yang kemudian bisa menyimpan luka-luka dari masa lalu yang mungkin sulit disembuhkan. Bagian ini akan tetap ada dalam diri manusia dan sewaktu-waktu bisa keluar ketika ada pemicunya. Inner child ini adalah bagian yang akan tetap menjadi sosok anak-anak secara psikologis dan secara emosi. Dan secara keseluruhan, inner child ini adalah tempat menyimpan memori baik dan memori buruk di masa kecil. Dan yang menjadi perbincangan saat ini, yang menjadi masalah perbincangan saat ini adalah inner child yang terluka. Inner child wounded ini akan terlihat jika ada pemicunya dan bisa menyebabkan emosi kita tidak stabil. Kita bisa tiba-tiba saja merasa sangat emosional seperti sedih dan marah karena ada hal-hal yang membuatnya frustasi. Inner child wounded ini juga bisa terlihat dari cara kita berpikir dan bereaksi atas suatu kejadian. Jika trauma itu muncul, maka kita akan selalu menyalahkan diri kita sendiri dan selalu menganggap diri kita tidak berguna dan selalu gagal dalam setiap aspek kehidupan. Dampak dari inner child wounded ini adalah yang bisa menjadikan kita sebagai sosok yang pemarah, sosok yang keras, pendendam, emosional, dan bahkan tidak berempati pada sesama. Kenapa inner child wounded ini bisa terluka? Menurut para psikolog dan beberapa artikel yang saya baca,
Inner child ini terbentuk pada usia anak-anak yang berkisar antara kelahiran hingga 7 sampai 8 tahun. Di usia ini sangat berdampak pada kehidupan seorang anak. Di usia ini anak-anak berada pada gelombang theta yang berkisar antara 4 sampai 8 Hz, yang dimana di usia ini mereka akan mudah menyerap semua yang dialaminya, seperti misalnya menyerap cara berinteraksi dengan kedua orang tua, menyerap cara hidup, dan mungkin menyerap cara berbahasa. Dan di usia ini pun anak-anak masih belum bisa berpikir kritis. Mereka menerima semua yang dialaminya tanpa ada pertanyaan ulang. Dan mereka dengan sangat mudah akan menerima pelabelan dari orang-orang sekitarnya. Apalagi pelabelan itu diberikan oleh orang tuanya sebagai pengasuh utamanya. Mereka akan mudah menerima pelabelan ini sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Dan ini bisa menyebabkan inner child mereka terluka dan bisa menimbulkan dampak psikis bagi kehidupan mereka selanjutnya. Berbagai peristiwa yang terjadi membawa makna sendiri bagi seseorang dan berefek pada bagaimana dia bersikap di masa depan. Karakter individu yang terluka adalah memiliki masalah pada kepercayaan, keintiman, perilaku adiktif pada orang lain, kecemasan, anxiety, dan merasa tidak aman. Lalu, bagaimana caranya kita berdamai dengan inner child? Yang pertama, proses penyembuhan. Kita pahami dan kita kenali inner child kita seperti apa. Dengan begitu, kita akan lebih berkembang dan kita akan mengeksplor diri. Ketika kita menyadari ada sesuatu yang salah dari dalam diri kita, ini adalah fase awal yang terbaik sebagai proses self-healing. Yang kedua, berpikiran terbuka. Berpikiran terbuka pada hal-hal baru yang kita sadari yang berasal dari masa lalu. Yang ketiga, memaafkan diri kita sendiri. Katakan, I'm sorry pada inner child kita karena sudah menyimpan emosi negatif yang sudah cukup lama dan kita abaikan dan tidak kita usahakan untuk penyembuhan. Dan yang keempat, kita selalu bersyukur untuk semua kejadian yang sudah lewat dalam kehidupan kita yang menjadikan kita sebagai sosok yang seperti saat ini. Oke teman-teman, setiap orang memiliki inner child dengan luka dan proses penyembuhannya masing-masing. Maka kita harus pahami, kita harus kenali, kita rangkul, dan kita maafkan inner child kita yang terluka. Ini adalah salah satu proses penyembuhan, salah satu fase di mana kita akan bisa melepaskan emosi-emosi negatif dari dalam diri kita sendiri yang tentu saja bisa membuat mental kita lebih sehat lagi. Oke teman-teman, pembahasan saya kali ini juga bermanfaat bagi pendidikan parenting bagi orang tua, pendidikan pola asuh bagi orang tua. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan semua pembahasan dan topik-topik saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.